Mas Roy ini kok meninggalnya dadak, terus setelah kesurupan. Tuh gue inget banget tuh Abah jawabannya cuman senyum kayak jadi tuh dia kayak teriak-teriak nggak ikhlas. Terus pas diajak ngobrol dia keluar kata-kata, gua harusnya belum mati tapi dipaksa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang pernah bekerja di salah satu pabrik di daerah Jakarta Timur. Dan dia banyak mengalami kejadian-kejadian horor di sana bersama rekan-rekan karyawan yang lain ya. Sampai dua rekan kerjanya yang bekerja di sana itu meninggal dunia. Dan meninggal ini ya tidak wajar ya, bisa dibilang tidak wajar. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Cimol. Oke bang. Bang Cimol. Kenapa dipanggil Bang Cimol nih sebelumnya? Karena mungkin gue Mirip Cimol. mirip Cimol, benar. Karena gue dulu botak terus, dari dulu botak. Oh, dipanggil temen-temen jadi Cimol. Iya. Lu sekarang botak juga? Botak bang. Botak juga? Botak. Iya sih, jadi panggil Cimol. Cocok berarti gue panggil Cimol nih. Yeah. Oke Bang Cimol, thank you Bang udah datang ke sini Bang ya buat ceritain pengalamannya ini. Ini kejadian tahun berapa Bang? Atau ini Abang masuk pabrik ini mulainya tahun berapa waktu itu? Gua masuk pabrik ini sekitar tahun 2012 sampai 2015. 2012 sampai 2015. 2015. Oke. Dan kejadian horor yang dialami sama Abang waktu kerja di situ, itu intensitasnya sering nggak sih setiap hari ataukah jarang tapi sekali kejadian tuh fatal banget? Kalau yang gue alamin sendiri sih gue jarang sih, cuman bertahap gitu. Tahun pertama, tahun kedua kayak gitu. Oh, dan itu fatal berarti? Iya benar. Sampai ada yang meninggal? Benar. Rekannya, ini benar-benar parah sih. Iya. Kalau sampai ada yang meninggal gitu. Iya bang, jadi kejadian-kejadian horor yang gue alamin itu berhubungan dengan dua karyawan pabrik yang meninggal sampai akhirnya pabrik ini bangkrut dan tutup. Oh, jadi semuanya berhubungan nih Bang ya? Iya. Kejadian horor, terus ada korban, sampai si pabriknya. Ini berhubungan iya. Semuanya. Ada jawabannya nih? Iya benar Bang. Oke, nanti di akhir mungkin ya jawabannya di akhir cerita ya. Dan ya, tahan dulu Bang ya ceritanya. Dan sahabat lonceng nih ya, yang penasaran sama ceritanya Bang Cimol, wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Jangan lupa nih nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nih dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Ya Bang, langsung kita mulai nih Bang ya ceritanya nih. Oke. Oke Bang Cimol, Oke. itu gimana Bang ceritanya Bang? Jadi itu gue waktu itu kan gue kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Timur. Nah perusahaan gue ini bergerak di alat-alat berat gitu Bang. Alat berat? Alat berat, besi. Jadi prosesnya kita ngebuat kayak tangki kayak, pokoknya tangki yang gede-gede tuh, terus bikin yang kayak inian traktor, kontainer kan biasanya suka ada tuh kayak tempat dagang gitu pakai kontainer gitu kan. Atau pekerjaan kayak peleburan gitu pasti tempat alat istirahatnya atau office-nya dari kontainer. Oh iya itu, benar. Iya. Nah itu bikinnya di situ. Kayak kontraktor ya? Iya, biasanya kan kita pakai kontainer. Nah di situ gue di bagian proses. Jadi sebelum di tahap pembuatan ada tahap yang namanya prosesnya itu pembentukan awalnya.
gitu. Jadi sebelum tangki nih kita potong dulu ukurannya berapa, terus nanti kita roll jadi buat kayak tangki, baru dia ada nanti lasnya, terus baru ada finishingnya gitu. Oh berarti di situ benar-benar dari mentah, nggak dari mentah juga ya? Dari proses gitu, ini sih bahan sih, bukan terus sampai assemblingnya di situ juga. Assemblingnya di situ, benar. Oke. Kayak gitu. Ya gue jadi di situ tuh pas di perusahaan itu tuh gue bekerja hampir kurang lebih 3 tahun sih. Dari tahun 2012 sampai di 2015 gue mutusin untuk pensiun dini. Pensiun dini gue. Karena perusahaan mengalami collab tuh. Collab. Kebangkrutan. Terus jadi karena waktu itu gue juga masih di umur-umur yang emang masih kayak pengen main kayaknya sih. Jadi itu gue ya udah buat mutusin. Jadi kita ditanya nih semua karyawan buat mau pensiun dini, mau ngambil pensiun dini atau mau tetap bertahan gitu. Gue dengar sih, kan sekarang kan pabriknya juga udah nggak ada tuh, udah tutup kan, bangkrut. Jadi waktu itu yang bertahan itu gue dengar nggak terlalu lama juga sih. Jadi cuman gue waktu itu di awal langsung gue ambil pensiun dini. Ya, pilihan lah ya. Pilihan, benar. Dan di sana juga karena mungkin pabriknya itu pabrik tua. Jadi emang benar-benar yang kayak tempatnya tuh kumuh. Mungkin kalau misalkan kayak ada orang yang pernah mungkin banyak pabrik sekarang kan lebih bagus gitu, kayak ada lainnya kayak gitu. Ada garis-garis. Ini enggak. Kita ya udah. Berarti nggak ada kebersihannya tuh nggak kejaga banget ya? Enggak. Emang udah pabrik besi tua aja gitu. Iya benar. Pabrik kayak gitu. Dan di situ tuh gue sering kayak nemuin beberapa kejadian-kejadian yang menurut gue kejanggalan gitu lah. Waktu di sana kan gue kerja 2 shift ya, 2 shift. Dan kebetulan kita sistem kerjanya itu ngelong. Jadi jam 7 pagi masuk, kita pulangnya jam 7 malam. Oke, ngelong normalnya 8 jam, ini jadi 12 jam, benar. Okay. Jadi lembur otomatis kayak gitu. Terus begitu pula yang jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah, waktu itu kejadian itu pernah gue ngalamin kejadian yang aneh tuh. Gue lagi posisinya masuk pagi ngelong. Itu kan gue pulang jam 7 malam. Tuh. Iya, pas jam 7 malam itu pernah kayak ada, padahal kondisi kan masih kayak sore tuh. Tapi udah kayak bau-bau nggak enak gitu, kayak kentang rebus gitu kan. Bau kayak gitu. Itu gue cuman kayak nyium bau-bau aja sih. Itu yang pertama kali gue alamin. Dan ternyata pas gue cerita ke teman gue juga banyak yang sering ngalamin hal kayak gitu. Sampai pernah kejadian waktu itu di posisi gue lagi masuk malam, Bang. Gue masuk malam itu di jam kurang lebih jam setengah 12-an. Jadi jam 12 itu biasanya kita istirahat. Jam 12 malam istirahat, jam setengah 12 menjelang istirahat, gue nyiumnya bau yang kayak kemarin tapi lebih menyengat lagi. Lebih menyengat, baunya tuh lebih nyengat banget sampai akhirnya pas, jadi nih ada tempat yang di pojok gitu, kayak kalau namanya di raving, tau nggak lo? Jadi tempat, ya jadi pembungkusan. Jadi tangki nih kita lapisin plastik, kita lapisin plastik kayak gitu kan, biar nanti pas pengiriman itu nggak ada lecet gitu. Itu gue nyium pas, jadi kita pengen ke kantin harus ngelewatin itu. Nah waktu itu emang kebetulan gue emang gue sedikit karyawan yang rada bandel gitu kan. Jadi sebelum waktunya istirahat gue udah pengen istirahat karena gue males kayak ngantri makan gitu, gue males. Oh jadi lu istirahat duluan gue. Dia nyetar duluan. Iya, jam setengah 12 pas banget itu gue nyium yang bau yang kayak kemarin tapi lebih nyengat lagi. Di daerah yang dekat raving itu. Emang itu kalau misalkan malam jarang ada orang yang raving.
Jadi ngebungkusnya itu pas pagi-pagi aja gitu. Nah pas gue pulang, gue jalan ke tempat makan, gue ngelewatin, ternyata gue ngeliat sosok bayangan hitam. Itu kurang lebih jam 11:30 lewat tuh. Sosok bayangan hitam yang emang beda gitu. Kalau misalkan manusia kan kecil bayangannya kan. Ya itu gede banget gitu bayangannya. Dan di situ tuh nggak kayak pohon. Kalau pohon pun pasti kalau bayangan nggak mungkin kayak ada kan. Nah ini kayak kena pantulan sedikit aja dari lampu, itu bayangannya gede banget. Sampai pas gue deketin, ternyata ada sosok rambutnya gitu bang. Hah? Ada rambutnya gitu. Iya. Pas gue ke atas, wah anjir. Ada matanya merah, terus bertaring. Di situ gue tadinya pengen makan, udah stuck di situ, kayak bengong. Diem aja sampai pas temen gue dateng, negor gue, lu kenapa Mol gitu. Di situ gue masih nggak berkata apa-apa tuh, masih kayak anjir ini bener nggak gue tadi ngeliat kayak gitu. Gitu gue pengen cerita ke temen gue, kayak rada takut juga kan, takutnya gue kayak lu halusinasi atau apa gitu kan. Sampai akhirnya gue pas di siang harinya tuh, keesokan pas minggu depannya gue masuk pagi, siang harinya gue cerita, baru berani cerita. Baru berani cerita ke teman gue. Ternyata baru teman gue bilang, emang di situ kayak sering banyak karyawan yang nemuin sosok apa yang gue temuin gitu bang. Oke, ini bang, sebelumnya ini kejadian yang abang lihat sosok gede ini waktu itu baru kerja di situ berapa lama? Itu di tahun pertama gua. Baru kerja berarti di situ ya? Berarti emang belum tahu seluk-beluknya ya? Belum tahu. Oke. Dan ketika abang ngelihat sosok hitam itu, dan sampai si teman abang ini ngingetin abang, gue ngapain lu gitu kan? Kondisi gitu ya pasti ya? Iya. Kayak abang stuck nih, terus baru sadar ketika teman abang ngingetin nih. Benar. Itu lama nggak bang? Kondisi abang bengong tuh kira-kira? Lumayan, sekitar 15 menitan itu gue. 15 menit kepaku? Iya, gue diem kayak orang, gue diem aja udah kayak bener gak sih gue ngeliat kayak gini, apa bener seangkar ini gitu kan. Jadi ya udah gue diem aja, kayak nggak bisa bergerak sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain gue. Pas kejadian yang itu, baru gue sering ngalamin kejadian-kejadian berikutnya itu. Kayak tahun pertama gue nemu sosok yang hitam, terus pas di tahun hampir jalan tahun keduanya gue di mesin itu kayak bergerak sendiri, bener-bener bergerak bang. Gue istirahat. Kita tuh karena biasanya tuh kalau istirahat tuh di dalam habis makan nih, kan istirahat sejam tuh, dari jam 12 sampai jam 1. Pas malam itu gue lagi abis makan, biasanya tuh anak-anak tidur di bawah mesin yang kita bekerja gitu kan. Tetap biasanya alasin cuman kayak pakai karton kayak gitu. Kardus. Iya, kardus. Kayak gitu. Itu gue pas banget lagi abis istirahat, gue tidur. Dan anak-anak itu belum ada yang masuk. Karena gue mungkin kayak lagi kondisi tuh waktu itu capek banget, benar-benar lagi capek. Gue inget banget gue di bawah mesin bending. Jadi posisinya gini, ini mesin bending, terus ini mesin roll nih. Gue inget banget mappingnya tuh di sini tuh mesin bending nih. Gue tidur di dekat sini nih, di sini mesin roll. Nah yang bergerak itu bukan mesin yang bending, tapi ngeroll. Serius, jadi kita kan ada kren tuh kan, kren yang buat ngangkat barang itu. Nah itu posisi kren pertama bergerak, dia ngampirin ke yang plat emang udah ada di roll. Di situ gue udah kayak ngerasa kerak, mungkin kayak agak rusak karena emang sering bermasalah tuh. Kadang kan kren juga suka kayak geser-geser sendiri nih, yang talinya gitu kan, srek bisa digeser. Geser sendiri, biarin. Tapi yang lebih ininya lagi, gue mesinnya bunyi, terus dia kayak ngerol. Serius kayak ngerol sendiri gitu. Gue sampai,
yang tadinya tidur tuh kayak, wah anjing, tapi kok nggak ada orang gitu. Cuman pas lama-lama gue kayak takut, gue mungkin kayak udahlah, mungkin kayak halusinasi gue kali, emang gue lagi capek, gue coba buat meremin. Tau kan kalau mesin roll kan krek kayak gitu kan, dia muter kan, krek. Itu makin kenceng kayak krek. Pas sampai gue ngeliat, baru nih ada orang yang duduk di atas mesin itu. Padahal kondisi istirahat. Dan seragam gua di situ tuh pakai levis. Wearpack. Kayak baju levis yang biasa, levis panjang karena kan kita panas kan, biasa gitu pakai levis panjang sama celana levis juga panjang. Tapi ini beda, dia putih semuanya. Pertama gue masih berpikir positif, mungkin kayak anak-anak lupa gitu kan, lupa matiin mesin kali kan, ngerol. Terus pas gue semakin kayak penasaran lagi pas gue lihat, wah kok putih, beda sama seragam yang gue pakai. Nyata itu pas gue tegasin itu bang, mukanya tuh serem banget, hancur gitu, pokoknya hancur, yang merah dan sosok putih, dan itu pocong yang lagi kayak duduk kayak gini-gini. Gue bilang anjing, di tahun kedua gue ditemuin sama hal kayak gini. Dan baru berhenti pas ada temen gue. Jadi temen gue masuk nih, berhenti, dan itu waktu itu inget banget, jadi heboh tuh satu pabrik. Jadi kan kalau ngerol kan kita biasanya pakai kren, kita tahan kan di ujungnya gini, terus dia bakal ngerol seret kayak gini, ntar biasanya kita pindahin krennya, baru gini lagi gitu sampai ngebentuk setengah lingkaran, baru nanti kan kita sambung tuh jadi tangki. Nah ini pas dipegang gini, dia ngelos, karena kan nggak ada pegangan kren. Yang tadi gue bilang krennya itu dilepas sendiri kan. Iya. Langsung jatuh, bener-bener gimana sih, baja gede, plat panjang, jatuh langsung, brang. Itu jadi posisi ada teman gue di situ, gue juga dipanggil sama atasan, gue disangka karena di situ ada gue yang di situ disangka gue ngoperasiin mesin itu dan gue lupa matiin. Iya, pada jam istirahat kan nggak bisa nyala ya. Iya, harus kondisi mati. Harus kondisi mati semua. Benar. Gitu. Di situ, jadi gue coba berusaha jelasin ke atasan gue, tapi dia kayak nggak mungkin lah ada kayak gitu. Gue udah coba jelasin bener-bener yang kayak, saya tuh emang bener lagi kondisi tidur pak, di bawah mesin bending. Kalaupun saya yang ngoperasiin, pasti kan kerennya juga nggak mungkin saya lepas, karena saya tahu tuh SOP cara kerjanya kan tahu, karena kita sering ngelakuin kan. Oke, sampai itu udah kalau emang kayak udah anggap atasan kayak gua aja yang salah gitu, jadi diperingatin gitu. Oke, jadi ketika kondisi Bang Cimol waktu itu tidur nih. Bang Cimol kebangunnya pas di saat apa nih? Pas di saat si kren bunyi itu. Kerennya udah bunyi, ini udah bangun sebenernya. Bangun gua. Terus ketika itu kan kejadiannya berarti cepat banget nih. Cepat. Cuman emang tadi kan kronologinya emang ya udah agak ini kan tadi agak harus detail, jadi kelihatannya lama. Padahal itu kejadiannya cepat sebenarnya. Cepet kan. banget. Yang gue tangkap tadi cepat banget. Cepet. Keren bunyi, keren kan gantung. Ya kan? Karena bisa ditarik juga kan sama orang keren. Ngegantung, bunyi. Berarti udah bangun. Bangun gua. Ketika bangun tiba-tiba si mesin roll bunyi. Itu gua saksiin bener-bener mesin yang tanpa orang operator. Biasanya tuh mesin roll ada orang di sampingnya kan. Di samping yang ngoperasiin gitu kan. Yang biasa kan kita on off gitu kan, nanti ada kecepatannya juga ngerol. Dan itu yang bener langsung bang. Pas banget kondisi pas gue lihat ada teman gua. Dan sebelum pas abang lihat sosok putih ini pas baru bangun. Posisi di mananya dia? Dia di pas banget nih mesin yang ini mesin roll kan kayak gini nih. Terus di sini ada yang buat kita ngoperasiin ya. Ya, kontrol panelnya. Nah, dia duduk di sini. Sembari gelayutan gitu. Dan gue tahu dia mukanya hancur karena dia kayak gini nih, sembari kayak gini.
Itu kaget banget ya. Parah. Baru tidur bentar, Parah banget. bangun buar besi jatuh. Baja jatuh. Sampai yang orang-orang ramai banget tuh langsung pada ke situ. Itu yang bikin kayak atasan gua nggak percaya dan tetap nuduh gua. Dan CCTV tapi nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Oh ya, pabrik tua ya. Betul. Temen gua pun nggak ngelihat sosok putih itu. Jadi temen gua ngeliatnya pas kondisi ini bang. Nih yang lagi ngerol gini temen gue ada, langsung jatuh. Makanya pas udah di ujung gitu, pas dia ini kan berhenti mesin. Jadi otomatis kan dia langsung jatuh ke bawah tuh. Iya, karena nggak ditahan sama kren. Keren, itu. Leader gue ini, dia tuh pas masuk sore berarti malam kan pulangnya dia jatuh dari tangki bang. Pengecekan jatuh kecelakaan kerja dari tangki dan dia tuh lupa pakai safety helm, dia nggak pakai helm safety. Dan kondisinya juga itu di mana orang-orang udah pada pulang kerja. Kronologinya tahu nggak bang? Dia kan ngecek nih di atas tangki. Iya, jadi pas pagi-pagi rame kan, rame. Kita juga pada ngelayat kan, pas ngelayat namanya karyawan kan biasanya kan kayak cerita-cerita gitu kan, dia pasti cerita-cerita. Pas lagi cerita gitu, jadi gue diceritain sama security yang emang nemuin dia langsung. Oh tapi emang nggak tahu jatuhnya gimana ya? Iya. Karena udah ditemuin aja gitu. Benar. Jadi yang seingat gua, dia itu balik ke pabrik lagi buat ngelakuin pengecekan, buat mastiin pekerjaannya. Karena emang gua tahu banget dia orangnya yang seteliti itu sama pekerjaan. Kan kalau di perusahaan biasanya tuh kalau security malam-malam itu dia suka keliling-keliling kan buat mastiin semua alat-alat pokoknya semua yang ada di pabrik itu aman. Dia keliling. Security pas lagi di parkiran pertama ngelihat motor yang leader gue ini masih ada. Dan dia itu kayak pengecekan kan. Pas pengecekan itu emang dia lagi keliling. Lah kok ini masih ada motornya? Akhirnya ke dalam pabrik, security ke dalam pabrik. Ternyata tuh ditemuin yang kepalanya bener-bener hancur. Darahnya banyak banget. Gua security juga nggak cerita detail, dia langsung. Gua rasa sih mungkin dia pas jatuh, mungkin ini menurut gua sih ya, dia jatuh terus ya mengalami pendarahan, mungkin pingsan tuh. Pasti kan pingsan, pendarahan karena nggak ada orang yang tahu. Ya udah nggak tertolong. Dia si tangki ini tingginya semana bang? Tinggi bang. Pokoknya tangki yang gede tuh pokoknya di atas 1,8 ketinggian. Sekitar 3 meteran gitu lah. Kalau biasanya kan kita kerja nih buat gua yang setengah tangkinya itu kalau bikin 1,8-an tuh. Berarti iya kalau satu tangki berarti hampir 3. Karena lebih. dia atas banget tuh. Di atas. Jadi buat mengecekkan pengelasan gitu. Dan mungkin jatuhnya juga posisinya lagi posisi yang salah juga ya. Bisa mungkin. Langsung kena kepala. Dan sebenarnya emang kalau ada yang nemuin selamat harusnya ya. Kemungkinan masih bisa diselamatin mungkin. Ada juga ngapain seorang pimpinan perusahaan malam-malam dia keliling. Harusnya kan dia udah istirahat, udah nikmatin waktu istirahatnya ya kan. Tapi dia keliling. Dan yang lebih nggak masuk akalnya lagi, dia nggak pakai alas kaki sama sekali bang. Jadi nyeker. Awalnya gue karena
gue jadi nemuin atasan gue ini mah itu kejadian dari pas di tahun-tahun awal-awal itu gue kayak ya udah biasa aja. Karena nggak tahu juga, biasa aja. Ngapain gitu kan, mungkin kayak mungkin emang dia tuh ininya lah, mungkin pengen ngecek bener-bener mastiin semua karyawannya gitu kan. Tapi pas gua nemuin itu pas banget jam 11 malam Jumat. Dia keliling tanpa pakai sepatu kaos kaki ataupun nyeker tuh. Keliling yang emang tatapannya kosong aja. Tatapannya kosong dan kayak dingin aja gitu. Dia keliling aja dan sampai gua tegur. Kita biasa kan kalau ada atasan sembari nunduk negor, malam pak. Dia nggak jawab nggak apa. Padahal kalau misalkan pagi gue sering nemuin dia, kita sapa, dia orang yang emang bakal nyapa balik. Bahkan dia tuh orang yang sering nyapa-nyapain karyawannya gitu. Tapi ini enggak, dia keliling. Ini yang punya apa yang gimana bang? Ini yang punya pabrik? Bukan, pimpinan. Pimpinan aja. Pimpinan, bukan yang punya. Bukan yang punyanya ya? Bukan pimpinan. Sampai akhirnya waktu itu ada posisi yang kosong di staff di office. Jadi karena dia maunya ngerekrut dari ya udah karyawan pabrik gitu. Ya dia ngerekrut dari karyawan pabrik, ada tes. Nah, si yang pimpinan gue itu ngelamar dan keterima. Dan yang gue dengar ceritanya, dia ini tuh proses naiknya cepet. Pas dari office itu? Iya, dari staff, cuman 1 tahun di staff, terus dia jadi general manager. Itu. Gila, dia seorang GM. Ngelewatin berapa ini Makanya tuh? SPV dulu belum dia ke langsung manager. Langsung dia general manager. Keren banget. Makanya orang-orang pun kayak salut gitu. Keren. Tapi emang dia tuh yang kayak kelihatannya kerja keras banget. Dan di bawah pimpinan dia, perusahaan jauh lebih banyak orderannya. Makanya yang gue bilang kita kerja itu ngelong terus, itu pas di bawah pimpinan dia. Karena pesanan orderan itu bener-bener banyak dan yang bener-bener ditargetin. Ini tuh tanggal sekian berapa bulan tuh harus udah jadi, udah selesai. Gua nih cerita yang diceritain sih ada. Jadi gua di situ ada forklift. Nah ini nih yang bapak-bapak forklift ini yang orang tua. Dia mungkin menurut gua dia jauh lebih tahu. Gua sempet nanya juga ke dia itu dari dia ngasih tahu dari yang pimpinan ini prosesnya kayak gimana, dia cerita. Nyeritain si driver forklift. Iya, karena waktu itu sempat gue lagi cerita sama dia, gue bilang kan Pak, gue sembari ngelanjutin kuliah nih, kerja gitu kan. Gue kerja sembari ngelanjutin kuliah. Oh nggak apa-apa, bagus. Karena dulu GM kita juga dari bawah, katanya kayak gini, baru gue tahu tuh. Nah ditambah pas yang kejadian yang gue lihat itu, nah itu dia juga ceritain. Jadi itu awal tahun pertama pimpinan gue GM ini dia jadi GM ini ngejabat itu orderan belum sebanyak ini. Sama pernah ada kejadian waktu itu sekitar pukul 9 malam, dimana aktivitas kerja tuh emang lagi ya orang fokus aja buat kerja kan, dengan job desk-nya masing-masing. Tapi di dekat ruangan quality pas banget tuh, di depan itu ada kegaduhan gitu bang, orang teriak-teriak. Pasti kita namanya teriak-teriak pak, jadi kayak ada apa nih gitu kan. Apa pas gua samperin, ya kita pada ngumpul semua, pas samperin ternyata ada yang salah satu karyawan kesurupan dan teriak-teriak sambil bilang,
saya nggak ikhlas, dan yang diucapin katanya itu aja, saya nggak ikhlas. Semua pasti di situ langsung kayak bertanya-tanya nih, kenapa? Gitu. Ada yang kayak bisa gitu, orang yang kayak sedikit ngerti lah tentang hal-hal kayak gini gitu. Terus buat kayak coba ngobrol gitu kan, nenangin. Terus pas ditanya, dan dia nyebutin nama leader gua yang meninggal itu. Jadi tuh dia kayak teriak-teriak nggak ikhlas. Terus pas diajak ngobrol kayak bertanya-tanya dalam hati, karena ya gua kan istilahnya deket ya sama dia. Jadi gua bertanya, ini kenapa nih kok dia bisa nyebutin nama dia terus bilang nggak ikhlas. Terus pas lagi di mediasi ditanya, dia keluar kata-kata, gua harusnya belum mati tapi dipaksa mati. Situ wah, tambah kayak banyak diisi kepala gue. Mungkin semua karyawan juga pasti ngerasain hal yang sama. Gue yakin pasti bertanya-tanya tuh dalam pikiran kita masing-masing, ini kenapa dia kok bisa bilang nggak ikhlas, nyebutin nama, terus sampai dia yang bilang, gue harusnya belum waktunya meninggal tapi udah meninggalin gitu. Sampai beberapa bulan kemudian yang kesurupan ini terus meninggal dunia, Bang. Yang kesurupan ya? Iya. Meninggalnya pun di pabrik. Wah. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi dia ini tuh nggak ada apa penyakit nggak ada, background penyakit. Dia nggak punya penyakit, nggak punya apa. Dan kejadiannya itu pun siang-siang. Itu pokoknya nggak lama dari pas yang dia kesurupan tuh kejadiannya. Nggak lama. Terus pas posisi lagi masuk pagi istirahat. Pas siang itu jam 12, sekitar jam 12-an gitu. Istirahat tuh. Dia lagi tidur. Tiba-tiba pas jam 1, setengah dua orang udah kerja, dia masih tetap tidur. Pas dibangunin ternyata udah nggak ada nyawanya. Lagi tidur ya? Lagi tidur. Innalillahi. Di otak kepala gue tuh makin kayak berpikir, ini kenapa ya? Kejadiannya tuh kayak ada, kayak seakan-akan tuh ada sangkut pautnya. Ditambah yang tadi gue bilang ada, mungkin gue bisa bilangnya sih dia kayak sesepuh ya, karena yang supir forklift yang tadi tuh ya dia udah agak lama. Dia juga, gue tuh jadi sering ngobrol ke dia. Terus dia bilang, pas gue tanya, gue sempet nanya, bilang gue seininya aja ya, yang ada di pemikiran gue waktu itu tuh. Gue masih inget gue nanya ke dia, gue biasa manggil dia tuh Abah. Gue tanya, Bah, kenapa ya? Kayaknya kayak ada sesuatu yang enggak ganjel aja gitu. Kayak ada sesuatu yang ganjel aja. Anggaplah kita sebut namanya Roy ya kan. Gitu. Kenapa ya Mas Roy ini kok meninggalnya mendadak? Terus setelah kesurupan, nggak lama pas dia habis kesurupan bilang, saya nggak ikhlas, terus saya belum waktunya mati, terus mati. Tapi kesurupan yang leader gue itu. Tuh gue inget banget tuh Abah jawabannya cuman senyum. Kayak gitu doang, kayak orang seolah-olah dia kayak tahu. Kayak orang apa ya, kalau itu ngenyeh kayak gitu. Udah lu nggak usah dipikirin. Cuman bilang gitu doang. Tapi yang namanya gue waktu itu bener-bener kayak baru, itu tempat gue pertama kali gue baru kerja, terus gue
lah baru gue pertama kali kerja dan gue belum lama kayak lulus sekolah gitu, itu pasti rasa kepo gue tuh, penasaran. Iya. Tinggi banget tuh gue terus nanya-nanya kenapa sampai gue yang kayak apa ini ada sangkut pautnya sama yang atasan gue tuh, yang GM gue itu sering keliling-keliling tuh. Di situ gue benar-benar kayak penasaran banget, nanya sampai baru gue benar-benar denger, dan ini isunya nyanter banget kalau di situ ada semacam kayak pesugihan. Gue lagi-lagi gue tanya ke yang tadi itu, saya bilang namanya Abah ini kan, gue tanya, "Bah, emang benar ya yang beredar isunya bahwa ada pesugihan?" Dia cuma kayak, udah lu nggak usah mikir gitu, lu kerja aja yang benar. Kayak seakan-akan dia tahu tapi nyembunyiin gitu kan. Sampai yang gue bilang, "Serius Bah, gue jadi kayak kerja tuh nggak nyaman. Gimana sih lu kerja dengar kayak gitu, seakan-akan lu kayak ya udah nih gue kayaknya kayak kerja nih kayak nganterin nyawa deh, tinggal nunggu waktunya gue kapan nih." Kayak gitu. Jadi ada perasaan takut kayak gitu bang. Gue bener-bener kayak isu ini semakin nyanter sebenarnya pas waktu yang meninggal si yang tadi gue sebut namanya Mas Roy itu. Yang kedua itu ya? Yang kedua. Meninggal ya? Yang kedua. Kesurupan ya? Iya, semakin nyantar itu. Benar-benar jadi kayak yang orang nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak percaya mungkin jadi makin kayaknya wah iya benar nih. Kalau misalkan emang kita runtutin dari semua kejadian yang ada, dari yang sosok bayangan hitam tinggi besar itu kan, yang matanya merah bertaring, tapi sosok itu adanya di situ di tempat raving, yang dimana gua nggak tahu juga dulunya tuh sebenarnya pas diceritain Abah, malam itu masih ada aktivitas yang namanya nge-raving itu ada, tapi ternyata pas GM yang baru, raving itu cuman bisa dilakukan pagi hari dengan alasannya dia kalau malam itu fokus untuk pengerjaan ngejar target kerjaan, jadi raving semua nanti di pagi. Gua beberapa bulan tuh gue ngedenger gitu ya bang, dari kejadian yang meninggal yang kedua tuh, yang kedua, terus isu yang lagi nyanternya gitu kan. Terus GM gue tuh gue dengar dia resign. GM gue resign, terus pabrik bener-bener ngalamin penurunan drastis. Pabrik menurunin drastis, dan ternyata kalau gua runtutin kayak dari berbagai yang ada gitu, ternyata bener kemungkinan di situ ada melakukan pesugihan gitu bang. Si GM-nya ini? GM. Karena impact-nya kelihatan banget ya ketika iya. Dia resign. Dia ini resign karena kenapa nih bang? Nah itu sebabnya. Gua nggak tahu dia resignnya kenapa, cuman gue dengar kabarnya dia resign. Dia resign setelah di pabrik itu gempar isu kalau dia itu ngelakuin pesugihan. Oh, jadi udah digosipin. Sama semua pabrik semua itu karyawan semua karyawan yang di pabrik ngegosipin kalau dia itu ngelakuin pesugihan karena dia yang tadi dia aneh itu kan, setiap malam Jumat keliling-keliling tanpa tatapan kosong, terus yang rapping yang tadi sosok yang gelap hitam gitu di situ doang, dan GM pun kalau misalkan keliling-keliling pas berakhirnya di situ dia hilang. Nah terus dia resign, pabrik bangkrut,
Dan Karena itu bangkrutnya ya. benar. Dan yang lebih ininya lagi waktu itu gue kebetulan punya om juga di pabrik itu kan. Gue punya om di pabrik itu. Dia tuh cerita ke gue kalau pabrik itu tuh masih sering kalau dia lagi keliling ngecek ada suara orang minta tolong, teriak-teriak. Kerja Di pabrik itu sebagai security. sebagai security. Pas pabrik, jadi pabrik bangkrut, Heeh. pabriknya itu bangkrut, terus karyawannya udah nggak ada, dia masih jagain mesin-mesinnya Oh ya, kan, karena masih ada mesin-mesinnya jagain, terus dia keliling kontrol tuh malam-malam sekitar pukul jam 1 apa jam 2 dia waktu itu cerita ke gua kan. Dia bilang dengar suara orang-orang minta tolong dari dalam pabrik. Waduh, udah tutup ya. Udah, iya, udah nggak ada. Terus sering dengar ada mesin mulai kayak mesin bergerak gitu. Padahal itu mesin yang emang udah lama nggak digerakin lagi kan, mesinnya udah nggak beroperasi itu. Oke. Waktu yang terakhir yang gue dengar juga bang, GM gue dia pas bangkrut pabrik ini, dia buka perusahaan baru dan itu besar perusahaannya. Seriusan? Iya. Buka perusahaan baru? Iya. Dan itu besar. Dan gua yakin bener kalau dia benar-benar pesugihan. Perusahaannya di mana? Sampai sekarang masih berjalan? Kalau sekarang gua udah gak nyari tahu sih waktu itu. Gue cuma dengar kabar dia buka perusahaan baru terus cukup besar perusahaannya. Nah, Bang Cimol. Iya. Ada cerita Bang Cimol nih. Gue mau nanya-nanya nih Bang, boleh Bang ya? Oke. Tadi sedikit agak kurang clear nih di sini. Jarak antara GM Abang nih ketika diangkat, ketika dia diangkat jadi GM nih, terus sama kejadian leader Abang meninggal, itu jaraknya berapa lama? Itu sekitar 2 tahun. Jadi 1 tahun pertama dia ngejabat itu belum serame yang orderannya itu belum begitu rame. Belum begitu rame. Tapi kebiasaan muter itu udah dilakukan dari awal dia ngejabat apa gimana? Enggak, baru pas yang kondisi rame. Baru dia sering keliling tuh. Iya, 2 tahun baru ada kejadian pertama. ada kejadian itu. Dan kondisi rame berarti pas dia ngejabat itu nggak langsung ya? Nggak instan langsung, ya? nggak langsung. Ada prosesnya ketika itu tiba-tiba rame orderan dan dia baru keliling. Baru pabrik. Keliling. Oke. 2 tahun ya 2 jaraknya tahun. antara dia ngejabat sama meninggal pertama nih, korban pertama. Terus antara korban pertama dan korban kedua itu jaraknya berapa lama? Itu cepat baru. Kurang 1 tahun kurang deh kalau nggak salah. 1 tahun kurang, sekitar kayak 7 atau 8 bulan dari kejadian yang pertama. Iya, gitu. 7 atau 8 bulan? Iya. Oke. Kalau karyawan pabrik sih bilangnya sih itu kayak kemungkinan itu tumbal kemungkinan. Ya, kemungkinan. Karena tadi keluhnya yang kesurupan nggak ikhlas, benar. Dan itu juga proses kecelakaannya kan pas kondisinya lagi rame banget tuh, terus ditambah yang tadi dia bilang kan pas yang kesurupan nggak ikhlas gitu. Yang kondisi pas lagi kesurupannya ya, yang lagi rame banget ya. Oke, sampai sekarang pabriknya berarti bangunannya masih ada nggak? Bangunannya aja ya, kan pabriknya udah tutup. Bangunannya masih ada. Udah jadi pabrik baru apa belum? Apa masih kosong gitu aja? Udah diisi sama pabrik baru dan sekarang itu udah lebih bagus bangunannya. Nah, karena udah perusahaan baru. Iya, perusahaan baru. Udah perusahaan baru, udah pabrik baru. Iya. Tapi bangunannya yang abang lihat masih bangunan lama direnov apa dirobohin yang bangunan? Enggak, yang lama udah dihancurin, udah sekarang baru. Oh, itu dihancurin total ya? Udah dihancurin total. Jadi bentuknya pun udah nggak kayak lama ya? Udah nggak ada kayak lama. Kalau dulu kan kayak pabrik yang kuno, tau kan? Pabrik kuno banget. Sekarang tuh gimana sih kalau pabrik kuno tuh dulu kita kalau misalkan ngelihat dari jalanan aja luar itu kita ngelihat orang ada aktivitas kerja, nggak ada cuman kayak pagar doang, nggak tembok gitu kan. Kalau sekarang ya bangunan. Ya nggak kelihatan di dalam Iya, kayak gimana. aktivitas apa di dalam gitu. Oh dulu kan ngeblak gitu kan? Iya benar. Rata-rata. Cuman tutup gitu doang. Tutup atas ya kan, kiri kanan ngeblak karena biar udara tuh masuk. Benar. Karena kalau sekarang kan udah pakai sistem ventilatornya tuh udah canggih kan. Ya benar.
gitu. Ya. Oke, buat sahabat lonceng nih yang udah nonton dan dengar videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nih masih mau nanya-nanya tentang ceritanya Bang Cimol ini bisa langsung nanya ke Bang Cimol langsung. Itu Instagram Bang Cimol di mana, Bang? Di @segitu_aja nih. Segitu_aja_ nih. @segitu_aja_ nih, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan ya, yang terakhir juga gue mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Cimol nih, udah main ke studio Lonceng Misteri dan nyeritain pengalaman horor ini waktu kerja Sama-sama, Bang. di pabrik. Thank you banget nih Bang ya, udah nyeritain ini sama sahabat Lonceng dan sama gue khususnya. Dan buat sahabat Lonceng juga yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Cimol ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @lonceng misteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita itu, nanti bakal ngarah ke WA admin kita ya. Dan ya, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Cimol juga izin pamit. Bye-bye.